Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Amazing People semuanya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai daerah Pondok Gede, tepatnya di Bekasi. Nah, kita akan ngobrol nih dengan teman saya ya, seorang pengusaha kuliner. Nah, brand beliau ini Rebutan Pancong. Nah, kita akan banyak belajar, dapat inspirasinya, tapi juga bukan hanya itu. Sahabat Amazing People semuanya, nanti kita akan dapatkan inspirasi yang menarik bagaimana dulu ya, dari mulai beliau ini pernah ya bergelimang dosa ya dengan main agen asuransi ya, bahkan juga pernah dijebak ya sama temennya hingga dia gabung di NII ya, atau N11 biasa orang bilang, Negara Islam Indonesia, yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, dan juga bagaimana waktu beliau itu main di dunia asuransi sehingga mendapatkan pencapaian yang bagus di asuransi, tapi ternyata juga ya beliau banyak kena yang nggak berkahnya. Nah, seperti apa? Nah, kita udah nyampe nih di kiosnya, yuk kita main ya ke kiosnya teman saya ini ya, Rebutan Pancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam. Lama nih nggak ketemu ya. Sehat Kang Rijal. Sehat kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Ini lagi baru buka nih ya, kayak gini ya. Iya, baru habis asar kita udah ready. Asar. Ya nanti nih pengen banyak ngobrol nih Kang buat Boleh. sahabat di channel Hadi Ajis Official ya, tentang inspirasinya Kang Rijal nih di dunia kuliner ya kan. Terus juga kisah hijrahnya ya. Itu. Nah, dengar-dengar kan pernah di NII Negara Islam Indonesia, terus masa lalu main agen asuransi ya gitu ya. Iya dulu. Terus juga banyak nggak kena berkahnya di situ ya katanya ya, sering. Nah, nanti gimana pokoknya teman-teman ikutin deh kisahnya Kang Rijal ya. Nih kita ngobrol langsung nih sama bosnya Rebutan Pancong ya. Ini makanan anak-anak muda Gen Z ya, Gen Z sama Gen Alpha kali ya Kang ya. Kalau antum Gen apa ya? Milenial. Milenial mau offset ya. Udah offset sama kita, milenial yang mau offset. Dan nanti kita dengerin nih banyak cerita dari Kang Rijal nih, bosnya Rebutan Pancong. Gimana nyebutinnya, Rebutan Pancong gitu nggak? Oke Mas. Ya jadi ini beliau nih ya pengusaha yang hijrah nih teman-teman semuanya. Jadi ninggalin ya dunia yang dulu nggak bener ya, dunia yang ya penuh dengan lika-liku nafsu duniawi ya, lika-liku kemaksiatan. Tapi kan bagus, mantan orang yang maksiat ya, mantan preman itu lebih bagus daripada mantan kiai ya Kang ya, atau mantan ustadz. Nah ini Kang Rijal, bahkan katanya sih kalau di asosiasi pengusaha yang beliau ikutin tuh ya dipanggil sama beberapa temennya tuh Ustadz Rijal. Kang Rijal, saya karena udah deket jadi manggilnya Mang aja kan. Karena ya dulu kan sebelum ini kan Rebutan Pancong Mang Rijal ya, Pancong Mang Rijal kan. Pancong Mang Rijal, jadi ya saya manggilnya sih dulu sih kayak kalau WhatsAppan ya Mang Rijal gitu, Mang Rijal. Nah nanti kita dengerin nih inspirasinya ya teman-teman dari Kang Rijal. Nih ngomong-ngomong Kang, nih Rebutan Pancong, terus dulu kan sebelum ini kan Mang Rijal itu udah berapa tahun Bang? Dari 2019. 2019. Kita rebranding dari Pancong Mang Rijal ke Rebutan Pancong. 3 tahun ya. Oh 3 tahun. Ini apa? Itu ini kan sebelum akhirnya nemuin ini di Rebutan Pancong, dulu tuh Kang Rijal ini apa sih profesinya? Dulu saya di manajer asuransi di asuransi jiwa. Oh manajer ya? Ya Maksudnya tuh berarti punya anak buah? punya agen-agen. Udah lumayan lah penghasilan di situ, udah bisa nyicil rumah, mobil. Boleh tahu dulu sebulan bisa dapat berapa tuh? Ininya Kang, bonus. Hampir 15-an lah. M. Enggak. Oh itu bonus doang, atau omset? Oh bonusnya doang 15 juta. Penghasilan per bulan 15 juta. baru jalan tahun ke-2 udah 15 juta per bulan penghasilan. Rutin itu ya? Iya. Terus. Itu kan paling kecil di situ. Oh paling kecil 15 juta? Iya. Itu dulu jadi asuransi apa tuh, jiwa? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Di sana nyari uang segampang sih sebetulnya. Kita modalnya nggak kayak di sini kan, harus modal sewa tempat, modal ciduh membohongin orang ya. Modal Modal ludah itu, kalau Sunda modal ciduh.
Modal udah ya. Jadi ketemu orang, terus kita prospek bahasanya, kita bangun apa pemahaman akan bukan hari akhir ya, nanti setelah dia mati nanti gimana kehidupan selanjutnya anak-anaknya gitu kan, udah akan ninggalin apa gitu kan, Bangun kekhawatiran ya. kekhawatiran dia, terus apa future value dia kita hitungin masa depan dia 10 tahun lagi buat pendidikan sekolahnya gimana anaknya, kalau sekarang aja butuh berapa puluh juta, nanti berapa ratus juta gitu inflasinya. Kan orang tadi yang nggak mikir jadi mikir kan. Malah ngedoain ya. Semoga mereka itu jadi ngedoain cepat mati. Kalau ada yang klaim gitu atau ada yang sakit, kita secara nggak langsung kita seneng nih, wah buktian nih buat kita ceritain lagi ke calon nasabah berikutnya kan. Jadi kalau kita udah punya nasabah yang maaf ya dia dirawat, terus ada yang meninggal, dapat uang pertanggungan, kita seneng tuh. Berarti kita videoin atau kita kasih, kalau zaman sekarang udah di review gitu kan. Iya. Tinggal kasih data portfolionya nih. Testimoni, jadi testimoni gitu. Jadi kalau nggak ada Mang Rijal nih, nasib keluarga saya gimana? Oh, itulah yang dijual ya. Itu yang dijual. Berapa lama Kang main asuransi waktu itu? Cuma 3 tahun sih untungnya. 3 tahun pas lagi mau ngejar promosi lagi, naik senior manager. Penghasilan tuh bisa 40-50 sebulan. Oh, sampai nyentuh segituan ya? Bulan. Enggak, saya mau ngejar ke situ. Oh, mau ngejar. Nah, terus apa di satu toko itu saya lagi prospek, lagi nyari nasabah ceritanya. Kan kita butuh jualan juga. Tugasnya utamanya kalau udah kan manajer kan rekrut agent. Tetap rekrut agent. Tapi kita jualan juga turun. Gede, turun ke bawah gitu ya. Kalau kita jualan dapat komisinya lebih gede. Nah, atau jualan dulu. Lagi jualan, pengen jualan gitu. Saat jualan justru Prospek. dia yang inspirasi saya gitu untuk dia bilang gini, Mas, sampean tuh nggak cocok di sini. Gitu. Saya waktu itu prospeknya jam 11 malam. Dia lihat saya kan 11 malam masih keluar, masih nyari nasabah. Mas itu nggak cocok di sini. Baju orang kantoran gitu ya? Pakai dasi? Enggak. Meja, meja aja. Rapi. Terus saya juga dulu pakai asuransi Mas, asuransinya lengkap, rumah, mobil, anak. Dia bilang gitu. Cuman kok itu dulu dia bilang, sekarang enggak. Jadi saya nggak pakai asuransi sama sekali. Kan saya tanya, Mas nggak punya asuransi? Saya punya, dia bilang. Saya punya asuransi rumah, saya asuransi semua, anak saya semua saya asuransiin gitu. Oh, lengkap. Si orang ini. Yang di prospek ini. Saya prospek. Terus dia bilang seperti itu kan, saya wah ini enak nih. Saya bisa masuk dari proteksi aset, dia kan pengusaha apa itu, kelontong ya. Saya bisa nawarin lagi kalau dia udah punya, saya bisa nawarin proteksi aset. Asetnya belum diproteksi. Udah ada buying signal gitu ya, buying sinyal gitu loh istilahnya di sales ya. Istilahnya kita korek-korek tuh apa ya bahasanya tuh, saya lupa udah lama. Kita fact finding namanya, pendekatan kita. Kalau ini nggak bisa, kita masukin dari sini. Nggak bisa dari sini. Ternyata ada sinyal bagus nih kan dari agennya. Dia udah insurance minded, saya pikir. Oh, tadinya gitu. Saya pikir. Pikiran tuh. Wah, ini insurance minded nih. Nggak taunya gimana? Terbuka kan, terbuka kan asuransi. Dan zaman sekarang kalau nggak punya asuransi aneh gitu. Iya. Gimana kan kalau mobil tabrakan, kalau sakit. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya dia bilang gini, cuma itu dulu Mas. Oh dulu? Berarti masa lalu? Masa lalu. Itu dulu. Nah, terus di otak saya nggak nyambung, masa sih ada orang zaman sekarang tanpa asuransi gitu. Bukan asuransi aja Mas, saya tanpa bank juga nggak ada, utang-utang saya nggak ada, dia bilang. Itu dulu saya seperti itu. Dulu juga dia orang tadi itu main bank juga kali gitu, juga, asuransi juga. Minjem uang ke bank buat bisnisnya dan lain sebagainya. Itu makin nggak nyambung saya, karena circle saya dulu kan orang-orang seperti itu kan. Ya, materialistis lah ya, pokoknya kayaknya semua nggak asuransi. punya mobil kalau nggak pakai kredit bank, leasing.
rumah nggak pakai KPR tuh di otak saya kayaknya nggak mungkin, gimana caranya. Kalau dulu antum mah itu pas itu ya sholat ya, Soalnya puasa mah puasa gitu ya. puasa. Oh. Doa mah doa gitu ya Allah, semoga dealkan ini Semoga banyak jadi banyak top premi, dapat manager, premi ya gitu, banyak agen gitu ya. top agent. Doanya begitu. Ke New York kan. Oh iya, ada oh iya ya, rewardnya rewardnya kan, gitu. New York ke Ah. luar negeri itu. Kalau yang lokal-lokal kita udah nyobain. Minta semoga banyakin agen gitu ya doanya. Untung nggak doanya pas di depan Ka'bah gitu lagi umroh, ya Allah banyakin agen asuransi saya. Nah, itu Enggak, juga tuh. pernah. Enggak, gitu justru doanya. saya Oh. pernah. Ya mungkin nggak tahu ya. Saya udah daftar waktu itu nggak berangkat. Karena justru saya kena yang first travel itu. Kan uangnya dari situ nggak ngerti juga. Nah, berkahnya. Nah, tadi itu pengusaha kelontong tuh gimana tadi? Yang diprospek sama antum nggak? Iya, Jadi nasabah lah istilahnya. Kalau asuransi nasabah ya? nasabah. Nah, Saya gimana? saya lagi Ada sesuatu nggak tuh setelah dia ngomong apa gitu? udah habis dia ngomong, saya langsung galau itu. Ngomongnya gimana yang bikin antum galau? Cuman itu dulu gitu. Oh, itu dulu aja? Dulu dia bilang. Oh. Terus dia bilang, ya kok bisa sih Pak hidup tanpa proteksi, tanpa itu, saya bilang kan. Bentar. Mobil. Terus jawaban dia apa tuh? Hah? Jawaban dia apa? Kan antum nanya kan, kok Iya. bisa nggak pakai proteksi itu bapak masih hidup gitu? Terus Ya, jawaban si bapak kok itu? bisa sih Pak zaman sekarang Ah. nggak tanpa proteksi, saya bilang. Nah, terus Dia bilang, ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Karena menurut dia asuransi haram gitu. Dia langsung ngomong haram aja, nggak pakai Langsung subhat, nggak ngomong apa. Asuransi haram terus mas. ngasih dalil apa gitu nggak dia? Nggak apa? ngasih dalil. Dia bilang haram. Haram. Terus aku nanya nggak? Memang sih Ada itu? pakaiannya pakai gamis ya. Nah, kayak pakaian Pak Haji gitu ya? Iya, tapi dia bukan ustadz, bukan. Memang dia Habis sholat kali apa gimana gitu? sholat. Cuman ya omongan dia itu langsung tek ke saya gitu. Saat itu juga saya nggak galau lah. Merasa kesindir gimana apa? Enggak, sendiri nggak, saya galau. Seminggu dari situ saya nggak keluar rumah tuh, habis dari tempatnya seminggu. Cuman bilang asuransi haram gitu doang. Asuransi haram. Seminggu saya nggak keluar rumah. Terus cerita ke istri habis ketemu orang itu. Saya bawa istri, saya prospek itu bawa istri. Bareng istri. Istri Jadi juga galau nggak tuh waktu itu? Jadi istri lebih galau lagi. Oh, lebih ini lagi lebih kenal. Beliau itu kan baru resign dari perusahaan. Kan tadi karyawan tetap sudah kerja di, saya sebut perusahaannya nggak apa-apa, Sebuah perusahaan swasta lah gitu ya. perusahaan swasta TBK ya, Oh, TBK. yang Udah. ada di Listing bursa efek gitu ya. enggak, perusahaan terbesar nomor 1 lah. Oh. Beliau itu, istri saya udah karyawan tetap, udah 3 tahun. Saya suruh keluar, gabung aja di sini di asuransi, karena saya baru belum 2 tahun udah 2 kalinya dia pendapatannya gitu. Walaupun di perusahaan besar separohnya gitu. Jadi asuransi lah, Di istilahnya asuransi dan pragmatis aja lah gitu kan waktu itu Iya. kan. Karena gede-gede ini. rasional aja lah. Terus saya bilang, terus kita jadi lebih, kalau spouse itu lebih cepat karena kita bisa kemana-mana gitu. Prospek Oh, iya. suami istri, istrinya, suaminya. Iya, bisa Pas saya lagi dipantau, prospek, lagi. maaf nih perempuan, dia nggak cemburu gitu kan, dia ikut. Nah, Sering ribut di situ. Kalau di dunia asuransi itu, kita ketemu klien kan, macem-macem orangnya kan. nah. Tapi kalau bawa istri tuh pengalaman yang agen-agen asuransi pasti lebih bagus karirnya. Oh, kalau suami istri gabung Suami bareng. istri gabung. Udah frekuensi gitu istilahnya ya. Udah Udah. sevisi misi akhirnya karena bareng Jadi sama-sama kita mikir asuransi bareng ke siapa lagi ya, gitu. Nah, kemana lagi ya. Jadi kerjanya tiap hari mikir kemana, rekrut siapa, jualan kemana. Terus istri saya baru resign waktu itu. Sebelum ketemu yang di pengusaha kelontong itu, baru 4 bulan. Jadi baru gabung ikut saya ini bulan di keempat itu bulan kenal ketemu pengusaha kelontong. Iya. Atau bikin galaunya kenapa tuh? Iya Galau aduh nggak ada pemasukan lagi apa Enggak, apa kemarin galau takut dosa apa gimana kan galaunya? nggak ada pemasukan. Dia baru lepasin karirnya, udah karyawan tetap. Di sana kan dapat pensiun, dapat jaminan kesehatan, dapatnya full yang di sana tuh. Free. Suami istri anak dapat. Terus dapat paket tiap bulan, paket sembako dari perusahaan, dapat supir,
Udah, dia akhirnya dia lama juga tuh untuk mutusin 6 bulan waktu itu. 6 bulan akhirnya mau gabung bareng. Nggak lama ketemu orang itu, terus saya galau seminggu. Saya waktu itu terus terang nggak punya ustadz ya yang saya butuh tanya gitu. Saya tanya ada ustadz yang biasa saya tanya itu, jawabannya kok nggak serk sama hati saya. Beliau bilang, ustadz ini bilang ya asuransi nggak apa-apa gitu kan. Tapi kok saya yakinnya nggak boleh gitu kayak orang itu. Seminggu itu saya cari-cari tahu tentang asuransi di YouTube, boleh apa enggak gitu kan. Saya nggak ada pegangan waktu itu, cuman akhirnya saya putusin, saya keluar. Nah itu. Iya. Jarak dari ketemu Seminggu. si bapak ini seminggu. Keluar. Istri ikut. Iya. Juga. Waktu itu kita udah ngambil cicilan rumah 15 tahun, mobil KPR, bank, mobil 3 tahun, bank konven, KPR, bank konven. konven semua. Kita nggak ngerti tuh konven syariah, kita nggak iya. paham. Terus cicilan motor ada juga, jadi itu cicilan semua kayak gitu. Yang udah lunas cuma motor satu. Nah dari situ istri bingung lah, ya nangis gimana nanti gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa itu. Saya pokoknya harus keluar aja. Terus saya serabutan kerjanya habis itu, nggak jelas. Ada temen usaha apa saya ikut, saya datang ke rumahnya, saya bantuin. Ternyata bisa buat nyambung. Saya kan punya mobil, terus mobil saya disewa. Dia usaha komputer, mesin fotokopi. Saya ikut. Ternyata butuh ngirim ke kliennya. Mobil saya copotin joknya, disewa tuh, ngirim fotokopi. Pokoknya penting jalan aja, gerak aja, penting jalan, dapat aja gitu ya. Pokoknya sebelum keluar, memang sebelum keluar saya ngitung biaya hidup saya berapa sebulan itu. Waktu itu sekitar 15 juta untuk bayar cicilan dan anak sudah 2 waktu itu. Pengeluaran saya hampir 15 juta di tahun 2014. Oh, itu awal-awal keluar juga yang dari asuransi itu udah 14. Di bulan November tuh saya keluar. Sebelum keluar tuh yang seminggu itu saya ngitung dulu sebulan cicilan berapa, terus biaya hidup berapa. Udah kita press tuh 15 juta ternyata. Berarti saya harus nyari 500.000 sehari. Jadi nggak asal keluar juga. Pas mau galau tetap saya ngitung juga. Direncanain lah ya. Iya. Ini setiap hari harus kemana nih? 500. Bahasanya harus dapat dari mana nih? Di cangking ya. Iya. Oh, 500.000. Dicincang-cincang dulu lah. Cincang-cincang. Kalau 15 juta kayaknya gede banget nih nyarinya gitu kan. Emang kayak asuransi banget tuh dicacah dulu kan gitu kan? Dicacah ya? Iya kan? Mau dapat 100 agen dalam sebulan berarti sehari harus dapat berapa? Nah, kemudian diturunin lagi prospeknya biar dapat 10 misalnya. Dibagi biar dapat 3 berapa gitu. Sehari harus berapa orang? Mirip itu. Mirip. Jadi ilmunya antum pakai tuh. Oh, ilmunya banyak. Memang terus terang di insurance itu kita training seminggu 2 kali. Emang profesional itu. Perusahaannya luar biasa. Di sisi lain kita bisa pantesan bisa maju ya. Yang kayak gitu aja diseriusin, orang mindsetnya dirubah, dibikin mikir terus gimana caranya, cuman modal mulut doang. Modal ludah sama penjual ludah dong kalau penjual ludah sama grooming pakaian ya kan, orang nanti kita ke rumahnya siapa ini? Iya, emang harus rapi. Potongan ini sih, agen asuransi kan. Agen asuransi ini sales dealer mobil kan tuh badan kayak gini. Aduh. Kalau sales mobil, sales mobil memang dulu saya main mobil juga. Jual beli mobil, tapi ya nggak lama, lama itu 10 tahun saya dari SMA saya emang udah jual beli mobil. Cuman di mobil ini kalau kita skip aja panjang ceritanya. Nah, terus tadi yang antum singgung itu ya soal asuransi itu akhirnya kan keluar, ya kan? Terus akhirnya serabutan lah, pokoknya ada penghasilan peluang dipecah dalam tiap hari pokoknya saya harus bawa 500.000. Nah, 500.000 ini gimana caranya ya? Itu antum nyobain apa aja itu untuk kerjaan apa atau bisnis apa, proyek apa gitu? Nah,
Pertama, pokoknya tiap hari 500. memang 500, insting nih saya nih. Saya udah biasa di asuransi kan instingnya jalan tuh otak ya. otak dagang ya, otak jualan ya. Otak selling memang. Ini gimana ya? Pokoknya saya harus keluar aja, nggak mau. Dan ini bagus juga nih buat teman-teman. Jangan sampai di rumah. Pokoknya kalau bisnisnya belum jalan gitu ya, belum maju, belum settle, jangan di rumah. Ya, yang ketemu nih tembok lagi, kita ketemu tembok, ngomong sama tembok kan. butak otak ya. Butak. Jadi butak otak ya. Walaupun sekarang ada YouTube ya. YouTube tonton yang inspiratif, oke lah. Tapi tetap harus keluar, nggak bisa. Iya. Kan kita harus tukar pikiran sama orang kan. Nah, di situ dulu belum ada YouTube tuh. Kayaknya belum populer. Saya cari 2014 ya. 2015. Saya cari seminar Kang yang gratis. Apa tuh itu? Ada di Istiqlal. Nah, itu pembicaranya Mas Mono. Pembicaranya. Terus dia yang punya yang bakar itu. Yang bakar Mas Mono. Terus ada lagi narasumber satu lagi Mas Habibi Afsyah. Mas Habibi Afsyah itu yang cacat itu ya? Yang cacat dari yang kurang fisiknya itu ya? Yang iya di kursi roda Kursi roda dia. Iya. Cuman dia bisa gerakin jari aja telunjuk itu. Tapi dapat duit gitu. 40 juta sebulan. Kan kita malu ya. Fisik lengkap dia kok bisa menghasilkan 40 juta gitu kan. Nah, dari situ saya termotivasi tuh dengar cerita dia. Nah, kayaknya yang ngadain seminar itu Ustadz siapa itu? Dari Supansur? Bukan. Aduh, saya lupa namanya. Iko Santosa. Valentino Dingsi. Nah, di Valentino Dingsi itu dia sambil jualan buku, seminar biasa gitu kan. Iya. Saya beli itu harganya lumayan tuh. Kan duit lagi cekak lah, lagi pas-pasan. Bukunya itu satu keluarga satu pengusaha judulnya. Oh iya pernah tahu saya, pernah dengar tuh. Tebel 300 halaman tuh. Iya. Saya baca aja kan. Lumayan besar, harga bukunya juga lumayan tuh. Di atas cepet lah ya. 250 ya, segituan lah. 200 atau 2,5 gitu. Emang agak lumayan. Lumayan lah. Terus saya baca tuh 300 halaman tentang pengusaha-pengusaha semua, McDonald, KFC, Burger King, diceritain tuh. Cuman di ujungnya itu ternyata di halaman terakhir itu dia cerita ini solusinya kalau galau nih, memang mau usaha apa, nggak bisa kita nggak bisa mentok gitu ya, harus sholat dia bilang. Solusi buku itu cuma ngasih tahu sholat istikharah doang. Istikharah. Bukan cuma buat cari jodoh ya? Aduh, bukan buat cuma cari jodoh. Bukan cari jodoh doang. Ternyata soal bisnis juga harus istikharah ya? Istikharah. Nah itu udah saya ikutin aja kan. Istikharah itu gimana tuh? Ya ini, dari istikharah itu ketemunya ini. Rebutan Pancong Mang Rijal. Gitu Pancong Mang Rijal. Nggak tahu inspirasi aja. Lagi di jalan sama istri gitu saya ajak. Kan tadi belum selesai nih ya. Untuk dapat 500.000 itu gimana? Masih berlanjut tuh, setelah seminar itu terus masih berlanjut nyari 500.000 tiap hari itu kan? Iya, kan belum ada. Saya ingat waktu di asuransi kan, dulu kan saya nawarin preminya kan paling kecil 500.000. Ada yang dia nabung, ini unit link ya, ada yang nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kita dapat komisi dari situ tuh. Selama 10 tahun dapat tuh. Masuknya sekali, pasif ya. Pasif. Selama dia nabung. Ini nanti pada pengen lagi jadi agen asuransi. Jangan. Beliau aja tobat tuh. Jangan. Nggak berkah, Kang. Nah, itu soal nggak berkahnya gimana tuh ceritanya? Ini ya. Jadi pegangannya ke asuransi enggak, lillahi ta'ala kalau sekarang. Orang kita udah paham kok sakit, maut dan lain sebagainya itu kan memang udah ditakdirkan kan. Tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya bukan ke arus tadi. Nggak berkah ya asuransi tadi ya. Iya. Sakit itu tuh nggak berkah tuh teman-teman.
jangan ikutin berarti kan. Kalau bisa sih janganlah. Saya aja udah tobat. Masa ini teman-teman gabung ini tobat ini malah masuk. Malah masuk. Ini mantan nih mantan.